Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara virtual webinar FDI Masterclass episode 2 yang pada kali ini kita mengusung topik menggali potensi dan jati diri untuk meraih mimpi. Wah, menarik sekali nih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu menyenangkan ya. Ketemu lagi nih sama aku, Maharani Dewi Suraningsih, yang pada kesempatan hari ini akan memandu acara yang sangat luar biasa hingga penghujung nanti. Pastinya kita juga akan seru-seruan dong hari ini. Sebelumnya kami ingin menginformasikan, karena acara kita ini dilakukan secara virtual, maka kami butuh kerjasama dari seluruh pihak teman-teman semuanya. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh teman-teman agar menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kami perlu informasikan juga untuk audio dan juga videonya mohon diposisikan. Untuk video on dan audio di-off-kan. Terkecuali saat saya atau pihak panitia memperbolehkan untuk berinteraksi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih siapa aja yang hadir hari ini. Ada yang terhormat Ketua Umum UKM FDI yaitu Saudara Pugu Deyustian, Ketua 2 Saudari Istiqlaili Zahro, pemateri kita pada hari ini Saudara Satria Filaili, para Ketua Divisi Bidang, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara webinar FDI Masterclass episode 2. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman kejahiliahan menuju keislaman. Baik teman-teman semuanya, untuk memasuki inti dari acara hari ini, saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas topik yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Yakini menggali potensi dan jati diri untuk meraih mimpi. Dan kita akan membahas materi ini dari pembicara yang sudah sangat luar biasa, yaitu Kak Satria Filaili. Halo Kak Satria. Halo. Gimana? Bagaimana Kak kabarnya? Ya, gini-gini aja. Alhamdulillah sehat. Apakah sudah siap Kak? Siap. Baik. Kak Satria ini merupakan mahasiswa hukum keluarga Islam angkatan tahun 2018 dan pengalamannya banyak banget nih. Beliau mengikuti organisasi kemudaan internasional ICT UMM, penulis konten freelance, sebagai founder dari youthimpact.id, sebagai ambasador Match and Work Startup Company, dan mendapatkan sertifikasi sebagai penulis yang berpengaruh. Wow, luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa dibagikan dong Kak tips dan triknya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan kepada Kak Satria untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Satria, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator ya. Seperti biasa sangat bagus ya moderatornya. Keren. Aku share screen dulu. Udah kelihatan. Sudah Kak. Oke guys, jadi pada di Masterclass episode 2 ini kita bakal bahas masalah passion kayak gitu. Sebenarnya itu apa itu passion dan gimana cara kita menemukan passion. Ya, sekiranya kita bisa aku bisa sharing sedikit pengalaman aku tentang gimana sih cara aku bisa menemukan passion aku kayak gitu. Jadi langsung aja kayak gitu. Oke, mungkin di sini aku langsung tanya kenapa ya teman-teman. Biasanya kan mungkin pada bingung apa itu passion kayak gitu kan. Tapi di sini aku mau bahas tentang kenapa sih kita butuh passion kayak gitu. Kenapa sih setiap orang itu membutuhkan yang namanya passion atau
sesuatu yang mengasyikkan buat diri mereka kayak gitu. Di sini mungkin definisi passion itu bermacam-macam dan nggak ada yang salah kayak gitu. Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah kenapa sih kita itu butuh passion? Mungkin teman-teman di sini bisa kasih aku sedikit apa ya, pengertian lah atau sedikit alasan kenapa kalian butuh passion. Mungkin salah satu dari kalian bisa jawab. Passion di sini ada banyak orangnya. Aku mau dengar ini deh. Mawar, wangi mawar. Udah wangi mawar lagi. Keren. Iya, Kak. Oke, mawar. Kira-kira kenapa sih kita butuh passion atau ya ibaratnya biasa dibilang sebagai hobi kayak gitu. Kira-kira kenapa tuh? Untuk mengetahui kemampuan kita agar kita tahu arahnya harus kemana gitu. Kayak passion kita ada di jurusan IPS, jadinya kita untuk menentukan arah di pilihan universitas harus sesuai dengan passion yang kita miliki gitu. Oke, thank you Mawar. Di sini ada yang namanya Melati biar Mawar Melati gitu kan. Biar serasi gitu ya. Di sini ada yang namanya Melati. Nah ini Melati Indasari. Halo Melati. Oke, mungkin Melati lagi sibuk. Di sini ada siapa lagi ya? Anissa Jihan deh, Anissa Jihan Purnama. Kenapa sih setiap orang membutuhkan passion? Kamu kenapa butuh sebuah passion? Di sini ada Jihan. Halo Jihan. Oke, nggak ada. Kita panggil lagi Ale. Halo Ale. Ale Giaska Ananda. Halo. Udah, belum. Udah, masih kecil. Halo Ale, gimana? Ya. Suaranya masuk nggak, Mas? Kenapa orang itu butuh passion kayak gitu? Kamu tahu passion kan? Passion. Ya. Apa ya passion? Passion. Passion tuh ibarat kayak hobi deh. Hobi. Kenapa setiap orang itu harus punya hobi kayak gitu? Menurutmu kenapa? Kayaknya sama kayak Mawar. Gimana? Untuk menentukan arah kedepannya mau bagaimana. Dan Suaranya bisa ini nggak dikecengin dikit? maaf Mas, di sini rada berisik soalnya lagi di base camp. Yaudah, nggak apa-apa. Jadi passion. Kenapa setiap orang itu butuh passion? Oke, Ale lagi berisik ya. Kita coba Sinta deh, Sinta Krismaya. Halo Kak, Halo Sinta. kalau menurut Cinta sih supaya kita lebih termotivasi aja untuk lebih produktif. Karena kalau kita suka sama sesuatu, jadinya pekerjaan yang kita lakukan tuh kayak lebih ringan kayak gitu, nggak memberatkan. Oke, thank you Sinta. Jadi bener apa yang dibilang Sinta sama Mawar gitu. Jadi kenapa kita butuh passion tuh? Jadi hidup kita itu biar nggak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang bikin kita itu bahagia dalam menjalani sebuah kehidupan kayak gitu. Berat banget ya emang ya, tapi ya itulah passion kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih cara nemuin passion yang pas kayak gitu? Karena menurut aku ya nih banyak sebagian dari kita itu kayak struggling kayak gitu atau kesusahan gitu. Cara nemuin passion, cara nemuin hal yang mereka suka kayak gitu. Banyak alasan sih sebenarnya. Ada yang karena banyak insecure-nya kayak gitu.
iri lihat pencapaiannya teman-teman kayak gitu, atau mungkin bahkan mereka malas gitu loh, malas sudah gini hidup dijalanin aja kayak gitu tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Tapi aku percaya di sini teman-teman di FDI itu punya tujuan ya teman-teman, tujuan entah itu tujuan di kuliah, entah itu tujuan di FDI kayak gitu. Dan aku harap passion itu berkaitan dengan tujuan hidup kalian. Sorry. Nah, buat teman-teman di sini yang masih belum belum bisa menemukan passionnya, atau mungkin masih kenapa ya aku di sini kayak gitu, kenapa sih aku kuliah di UMM, kenapa sih aku harus join FDI kayak gitu. Jadi di sini aku mau ajak kalian traveling ke Jepang gitu ya teman-teman. Kita ke Jepang dulu meskipun online kayak gitu kan. Jadi di sini ada satu teori atau satu istilah yang ditemukan di Jepang kayak gitu, itu namanya itu ikigai. Kira-kira apa sih itu ikigai? Amin. Jadi apa ya? Sorry ya teman-teman. Jadi apa itu ikigai? Jadi ikigai berasal dari bahasa Jepang yang berarti nilai kehidupan atau bisa dibilang itu kayak alasan untuk hidup kayak gitu. Reason for being kayak gitu. Untuk apa sih kita hidup kayak gitu? Apakah kita hidup cuma untuk gitu-gitu aja, atau hidup cuma untuk pacaran yang nggak jelas gitu kan? Berarti kan harus ada tujuan kayak gitu. Jadi di sini aku menyarankan diri aku sendiri dan kalian tuh sebelum kita melakukan sesuatu kita harus tahu alasannya kayak gitu. Kenapa kita join MDI, kenapa kita masuk UMM, kenapa kita masuk jurusan ini, kita masuk jurusan itu kayak gitu. Kenapa kita masuk organisasi ini itu kayak gitu. Jadi paling penting itu kita harus tahu alasannya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu ikigai dan gimana sih caranya kita itu menemukan ikigai kita kayak gitu. Jadi di sini ikigai itu ada 4 pilar ikigai. Istilahnya itu ada 4 pilar ikigai. Jadi yang pertama itu adalah do what you love. Jadi kita ini ada di Jepang ya teman-teman. Ibarat kita itu ada di Jepang dan kita lagi belajar salah satu budaya di Jepang kayak gitu. Nah, yang pertama adalah pilar do what you love. Lakukan hal yang kalian suka kayak gitu. Di sini hal yang kalian suka itu bisa bentuknya itu hobi, kayak di video yang di sebelah kanan ini ya, kayak mereka itu hobinya tuh mungkin jadi cosplay kayak gitu. Jadi cosplay, atau mungkin dari kalian suka nulis, suka nyanyi kayak gitu. Dan aku harap di situ hobi kalian tuh benar-benar ditekuni kayak gitu. Dan usahakan hobi itu align atau sejalur dengan tujuan kalian. Kayak gitu. Jangan sampai hobi itu cuman jadi senang-senang kayak gitu. Senang, atau bahkan kalian milih hobi itu karena ikut-ikut teman kalian. Kalian join MDI karena yaudah ngikut aja kayak gitu. Setengah-setengah kayak gitu. Jadi jangan gitu ya teman-teman. Karena kalau kita masuk atau melakukan sesuatu hal dengan setengah-setengah, ya hasilnya nggak bakal setengah-setengah gitu. Kita nggak akan merasakan impact yang benar-benar terasa gitu loh dengan apa yang kita lakuin kayak gitu. Jadi pilar pertama adalah do what you love kayak gitu. Dan yang kedua adalah do what you're good at kayak gitu. Ini bukan passion, ini bukan hobi kalian, tapi kalian bisa melakukan ini kan. Kalian baik dalam melakukan hal ini. Contohnya apa? Contohnya kalian mungkin passionnya nyanyi kayak gitu. Nyanyi, tapi kalian kuliahnya itu jurusan peternakan gitu ya. Yaudah, kalian tekuni do what you're good at itu, kalian tekuni dunia peternakan meskipun itu bukan passion kalian tekuni kayak gitu. Siapa tahu ketika kalian menekuni apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian lakukan meskipun itu bukan passion kalian, itu bisa jadi itu adalah hal baru yang bisa kalian jadiin sebuah passion kayak gitu. Mungkin kalian nggak tahu apa-apa nih tentang peternakan, kalian nggak tahu tentang gimana cara berternak ayam mungkin ya, tapi di jurusan itu kalian dapat ilmu tentang gimana caranya kita itu melihara ayam, gimana cara kita dapat untung
dan akhirnya jadi passion kayak gitu. Jadi ditekunin aja kayak gitu. Apapun yang kalian tekuni tapi itu bukan passion. Kalian jalani tapi itu kan passion. Kayak gitu ya. Jadi do what you're good at. Jadi pilar kedua dan pilar pertama ini sangat-sangat berkaitan ya, teman. Passion bisa jadi keahlian dan keahlian itu bisa jadi passion kayak gitu. Itu yang kedua. Oke, kita next yang ketiga. Pilar ketiga itu adalah do what you can be paid for kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh ini tuh pekerjaan kalian nanti kayak gitu. Pekerjaan yang bisa kalian dibayar kayak gitu. Tapi ya itu tadi kayak di definisi ini ya, pilar ketiga dari Ikigai adalah melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan cuan kayak gitu. Tapi di lain sisi kayak sebenarnya bukan passion sih, tapi gimana lagi kayak gitu, demi uang kayak gitu. Biasanya orang-orang kayak gini tuh menurutku ya nih ya teman-teman, bisa salah bisa benar, kalian bisa setuju bisa enggak. Biasanya itu kayak mungkin orang-orang yang kerja di kantoran kayak gitu. Jadinya gede, emang gede, tapi bukan passion, jadi mereka nggak menikmati pekerjaan itu kayak gitu. Dan di sini juga dijelasin di dalam dunia pekerjaan perlu digarisbawahi bahwa kita nggak bisa mencintai pekerjaan kita itu sepenuhnya kayak gitu. Karena kalau misalkan bukan passion ya, guys, di dalam dunia pekerjaan itu kita nggak bisa mencintai pekerjaan kita 100% kayak gitu. Mungkin kita jadi PNS mungkin ya, oke, kita enak tuh kayak terjamin gitu kan masa depannya, bayaran atau penghasilan kita itu selalu ada kayak gitu. Tapi belum tentu orang-orang yang di PNS itu hidupnya itu enjoy banget gitu loh, bisa apa ya, yang menikmati pekerjaan itu tadi kayak gitu. Belum tentu kan kayak gitu. Dan itu justru kayak kadang itu banyak orang-orang yang keluar dari pekerjaan ya emang tadi bukan passion, meskipun bayarannya itu gede mereka menolak karena bukan passion mereka nggak suka pekerjaan itu meskipun bayarannya tinggi kan. Tapi kembali lagi bagaimana teman-teman pengen cari kerja kayak gitu. Kalau teman-teman pengen cari kerja yang hanya tentang penghasilan, ya itu tadi kayak gitu, tentang penghasilan ya belum tentu teman-teman mencintai pekerjaan itu. Itu pilar ketiga dari Ikigai. Terus yang terakhir adalah do what the world needs. Jadi ya sebagaimana kita tahu, lah ya, dunia kita itu semakin lama itu semakin tua dan kita sebagai sebagai manusia tuh kadang secara nggak langsung itu malah bikin bumi ini tambah sakit kayak gitu. Cuman kita bisa mengeksplorasi alam kayak gitu tanpa harus memikirkan konsekuensi yang akan kita hadapi nanti kayak gitu. Nah, di sini lakukan sesuatu yang emang dunia itu butuhkan kayak gitu. Menurut kalian kayak gitu. Kalau menurut aku mungkin ya apa yang dibutuhkan dunia sekarang adalah kita membutuhkan generasi atau pemuda-pemuda yang benar-benar punya growth mindset kayak gitu. Growth mindset yang percaya pada proses, yang percaya pada bahwa setiap pemuda itu bisa ngasih impact kayak gitu, harus memberikan dampak yang baik buat dunia kayak gitu. Itu yang aku percaya. Menurutku itu yang dunia sekarang butuhkan kayak gitu. Dengan sekompleks permasalahan yang dihadapi oleh dunia sekarang, ya kita sebagai pemuda, sebagai seorang leader itu harus bisa ngasih impact kayak gitu untuk dunia kayak gitu. Itu yang aku percaya. Ya, jadi ya video di atas itu ya cuplikan gimana seorang pahlawan untuk menyelamatkan angkasa ya itu teman-teman. Jadi ya diinterpretasikan sendiri lah. What the world needs. Jadi itu keempat pilar. Jadi yang pertama adalah do what you love. Lakukan apa yang kalian suka untuk menemukan passion itu tadi. Yang kedua adalah lakukan hal yang bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dan yang ketiga adalah
tadi. Kan lupa kan, anak ini emang kok do what you love dan ya do what you're good at, dan yang terakhir adalah do what the world needs. Do what you're good at itu ya skill kalian kayak gitu, skill kalian yang mungkin di jurusan kalian, tapi itu adalah hal yang nggak kalian suka, bukan passion kalian kayak gitu. Tapi percayalah apa yang kalian dapetin itu bakal ngasih impact gitu loh ke diri kalian secara nggak langsung kayak gitu. Dan yang terakhir adalah do what the world needs. Nah, ini kira-kira apa ya? Ya lingkar diagram ya, diagram dari Ikigai itu sendiri. Ada do what you love, what you're good at, and what you can be paid for, dan what the world needs kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita harus memulai? Sebenarnya kalian bisa memulai dari mana saja kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa menemukan passion dari apa yang bisa teman-teman lakuin kayak gitu. Yang aku bilang tadi, mungkin kalian nggak bisa beternak ayam, tapi karena kalian di jurusan peternakan, kalian jadi tahu gimana beternak ayam, sehingga beternak itu adalah hal yang kalian suka, sehingga menjadi passion kayak gitu. Dan itu masalah uang itu bakal ngalir gitu loh teman-teman, bakal ngalir, bakal apalagi ya, yang ngikutin aja kayak gitu, what you good at, what you love. Ketika kalian benar-benar konsisten, ya kalian bakal dapat penghasilan dari apa yang kalian suka itu tadi. Ini kuncinya itu konsisten di sana. Itu. Jadi kalau misalkan kalian, dan di sini juga ada yang apa ya, garis titik-titik itu adalah ketika kalian melakukan hanya beberapa dari 4 pilar Ikigai itu tadi kayak gitu. Contoh kalian punya passion kayak gitu, kalian suka nyanyi, dan misalkan ya dunia lagi butuh penyanyi kayak gitu. Jadi yang kalian dapat adalah kebahagiaan, kepuasan tentang passion kalian, tapi nggak dibayar kayak gitu. Kalian nggak dapat uang dari apa yang kalian lakukan, tapi kalian udah memenuhi passion kalian udah memenuhi apa yang diminta oleh dunia kayak gitu. Tapi kalian nggak dapat bayaran di sana. Mungkin ya ini bisa dibilang kayak volunteer kayak gitu, jadi relawan. Mereka nggak dibayar, tapi mereka suka apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu menjadi volunteer itu adalah hal yang dibutuhkan dunia sekarang. Atau mungkin kalian punya keahlian, misalkan beternak kayak punya skill nulis kayak gitu. Kalian pintar nulis, kalian punya, tapi itu bukan passion kalian ya. Kalian pintar nulis dan kalian bisa dibayar untuk itu. Tapi bukan passion kalian. Ya ujung-ujungnya hanya profesi kayak gitu. Hanya profesi, dan oke, masalah uang bisa dapat, tapi kalian nggak menikmati pekerjaan tersebut. Dan contohnya yang sama yang aku sebutin tadi kayak gitu. Jadi mungkin jadi PNS yang cuman PNS yang mindsetnya itu cuma mikirin uang dan uang kayak gitu. Ya, aku nggak nyalahin jadi PNS ya teman-teman. Cuman ya itu tadi, apakah kita benar-benar menikmati hidup kita ketika kita menjadi seorang PNS. Jadi di sini aku spesifik aja karena menurut aku, pendapat aku ya emang kayak gitu. Jadi kalian bisa sepakat, bisa enggak kayak gitu. Cuman ya itu contohnya aja kayak gitu. Nah, di sini aku mau nge-share tentang pengalaman aku, atau tentang gimana sih caranya aku bisa menemukan Ikigai. So far ya teman-teman, sejauh ini gimana sih aku bisa menemukan Ikigai aku kan gitu. Jadi kalau dibilang apakah aku tidak menemukan, iya. Dan apakah bisa berubah? Bisa kayak gitu. Jadi Ikigai itu fleksibel banget, dan semua orang itu bisa menemukan Ikigainya masing-masing. Pertanyaannya adalah kalian mau atau enggak? Kalian mau berusaha atau enggak? Oke, jadi ini my Ikigai. What I love and what the world needs. Jadi di sini adalah foto-foto aku dan organisasi-organisasi yang aku tekuni. Ada ISEC, ada HDI di situ. Apakah aku dibayar? Enggak, tapi aku suka ngelakuin hal ini. Aku jadi panitia di situ. Dibayar enggak? Kayak gitu. Aku berkorban waktu, justru aku berkorban uang demi ini. Tapi aku suka gitu, aku suka kegiatan-kegiatan itu, jadi nggak ada yang salah, nggak ada
hal yang aku sesalkan di situ. Jadi kelihatan ya, aku nggak dibayar tapi aku suka. Dan ini yang dibutuhin dunia sekarang gitu. What I love, what the world needs. Nah, ini adalah what I'm good at dan what I can be paid for. Jadi ini sebelumnya tuh emang bukan bagian dari passion aku, teman-teman. Ini adalah hal yang bisa aku lakukan untuk menghasilkan uang, ibaratnya kayak gitu lah. Nulis bukan passion. Jadi di sini aku sampai sekarang ya teman, kalau boleh jujur, aku masih mengembangin passion aku sebagai penulis. What I'm good at dan what I can be paid for itu ya nulis itu kayak gitu. Beda kan sama yang tadi. Kalau ini aku kerja, aku dibayar. Kalau yang tadi aku kerja, aku nggak dibayar, tapi aku suka. Ini aku belum tentu suka ya. Jadi aku masih menemukan passion aku di dalam menulis. Jadi itu adalah ikigai aku, teman-teman. So far, sejauh ini kayak gitu. Next. Nah, dari sekian hal yang foto-foto itu tadi, kayak aku percaya pada kepemudaan, aku percaya apa yang dibutuhkan dunia sekarang, dan passion aku di nulis itu kayak gimana. Nah, ternyata aku punya satu hal yang emang itu adalah kunci dari semua yang aku suka, dan kunci semua dari apa yang aku bisa lakuin kayak gitu, yaitu Youth Impact. Ini adalah produk yang aku hasilin sendiri. Ini adalah platform yang aku bentuk sendiri. Jadi bisa dibaca lah definisinya kayak gitu. Jadi aku buat Youth Impact ini karena aku pengen meningkatkan atau memberikan pemuda-pemuda informasi tentang entah itu self development, entah itu perkembangan di dalam diri sendiri kayak gitu, ataupun tentang kisah-kisah orang hebat di luar sana yang memang ngasih impact ke dunia kayak gitu. Ya udah, ini aku nulis, aku punya passion di kepemudaan, aku punya keahlian nulis, ya udah aku tuangin semuanya di sini. Masalah dibayar atau enggak itu proses kayak gitu. Karena dasar atau alasan aku buat platform ini itu bukan masalah uang, tapi gimana cara aku bisa ngasih impact ke orang lain kayak gitu, ke pemuda lain. Makanya aku nulis di platform ini tentang kepemudaan biar teman-teman itu tahu gitu loh gimana apa sih yang bisa dilakuin sama pemuda untuk merubah dunia kayak gitu. Jadi idealisme aku itu udah tercantum di sini, di Youth Impact kayak gitu. Dan aku percaya aku nggak bisa ngelakuin ini sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang apa ya ibaratnya oke, mungkin aku pengen nulis atau aku mau ngasih impact buat orang-orang, ya udah nulis aja di sini kayak gitu. Jadi ini emang platform yang aku buka seluas-luasnya buat siapapun yang nulis selama itu tentang kepemudaan dan self development kayak gitu. Jadi buat kalian yang nulis, kalian bisa nulis di Youth Impact ini kayak gitu. Karena aku yakin nggak cuma aku gitu loh yang peduli tentang kepemudaan itu kayak gitu. Jadi itu, jadi ikigai aku itu ya di Youth Impact ini kayak gitu. Dan ini adalah things you need to know about finding your ikigai. Things you need to know about finding your ikigai. Sebenarnya ada 10 ya. Ada 10 apa ya ibaratnya 10 prinsip tentang ikigai, tapi 6 hal ini adalah yang menurut aku paling basic, yang paling bisa kita mengerti dan bisa kita lakukan kayak gitu. Yang pertama adalah stay active dan retire kayak gitu. Jadi tetap aktif kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ngapa-ngapain gitu. Entah kalian mau lari, entah kalian mau jalan, terserah. Tapi yang jelas kalian harus ngelakuin sesuatu. Stay active and don't retire. Jadi yang kedua adalah take it slow. Take it slow di sini artinya adalah pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu alon-alon pokok kelakon kayak gitu. Jadi kalian itu nggak apa ya. Oke, kita punya ambis banget gitu ya. Misalkan di FDI kita itu ambis banget lomba A, B, C, D, E kayak gitu.
it's okay kayak gitu. Dan kalau kalian mau pelan-pelan itu juga it's okay kayak gitu. Dan ada satu orang bijak lagi, ada satu quotes yang menurut aku itu kenapa kalau kamu pengen pergi jauh, jalan kayak gitu. Artinya adalah kalau misalkan kita lari, kita capek dan kita berhenti langsung. Kalau lari pasti capek ya kan. Dan kita berhenti terus nggak lanjut lagi. Ya udah itu yang jadi masalah kayak gitu. Jadi take it slow. Jadi pelan-pelan itu is okay. Pelan-pelan pelan-pelan. Dan yang ketiga adalah give thanks. Selalu bersyukur, selalu appreciate diri kalian. Entah itu kalian ketika mengalami kegagalan kayak gitu. Oke, kalian harus berterima kasih ke diri kalian karena kalian udah berjuang sekuat itu, segigi itu kayak gitu. Jadi ketika kita semua gagal itu jangan sampai kita itu merendahkan diri kita. Oh, kita nggak pantas nih kita nggak pantas untuk mendapatkan hal itu kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Apapun goals kalian harus tetap kalian harus tetap berjuang. Kalian harus tetap perjuangin goals itu. Dan jangan lupa appreciate diri kalian masing-masing. Misalkan ketika kita udah mencapai hal ini, misalkan kita lomba menang, ya udah self appreciation kayak gitu. Mungkin belanja gitu kan buat kalian yang suka shopping kayak gitu, atau buat kalian yang suka makan, ya udah kalian makan aja kayak gitu. Itu yang bentuk self appreciation, dan itu buat kesehatan mental kalian itu terjaga gitu loh. Kalau misalnya kita malah tetap kerja ujung-ujungnya tipes kan nggak enak gitu kan buat kesehatan, entah itu kesehatan mental, kesehatan fisik kayak gitu. Jadi selalu appreciate diri kalian apapun kondisinya kayak gitu. Ketika kalian down, oh ya udah kita sabar aja dulu kayak gitu. Ketika kita ada di atas, ya udah appreciate diri kalian karena kalian udah berjuang sejauh ini kayak gitu. Jadi kegagalan itu kita anggap sebagai pelajaran. Ketika kita punya goals, ya udah tetapkan dua hasil gitu loh. Antara kita bisa mendapatkan apa yang kita pengen, atau kita belajar sesuatu hal yang baru dari apa yang kita pengen. Gitu. Dari situ kita punya growth mindset. Dan yang keempat adalah surround yourself with good friends. Jadi aku percaya lingkungan itu berpengaruh pada apa yang berpengaruh terhadap karakter kita. Kalau kita terjun di lingkungan yang salah, di lingkungan yang hedon, suka hura-hura, mabuk, ya kita bakal ibaratnya kecipratan gitu. Tapi kalau misalnya kita berada di orang-orang yang positif, suportif, ya kita bakal punya vibe positif itu tadi kayak gitu. Jadi lingkungan itu emang berpengaruh. Dan yang kelima adalah live in the moment. Apa sih artinya live in the moment itu? Kita nggak, kita punya ekspektasi tinggi, tapi kita juga jangan lupa gitu loh, ekspektasi itu juga harus dikejar hari ini kayak gitu. Kita melakukan hari ini untuk besok kayak gitu. Jadi live in the moment kayak gitu. Jangan kita cuma diam aja berangan-angan kayak, aku pengen jadi pengen jadi penulis terkenal gitu, atau aku pengen dapetin dia nih, pengen doang gitu, tapi nggak ada usahanya kan buat apa kayak gitu kan. Jadi live in the moment kayak gitu. Jadi di situ live in the moment bisa bantu kita untuk tetap produktif, tetap tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita kayak gitu. Dan yang terakhir adalah smile, tetap tersenyum apapun yang terjadi, karena dengan smile itu bikin nyaman aja gitu. Kalau aku secara pribadi emang senyum itu penting kayak gitu, apapun yang terjadi senyum. Meskipun ya nggak boleh ini ya, oke lah senyum kayak gitu, tapi aku juga nggak mau bohongin diri aku sendiri. Kalau misalkan ketika kita ditimpa masalah kadang juga cemburu juga gitu, tapi jangan ingat aja senyum kayak gitu, karena ya dengan senyum mungkin kita bisa lebih ikhlas dengan apa yang kita hadapi, masalah apa yang kita hadapi, udah hadapi aja dengan senyuman. Oke, ini mungkin terakhir, jadi cepat banget.
passion and the passion to reach for our Oke, jadi itu adalah quotes terakhir dari aku. Jadi aku yakin di sini kalian itu punya peluang, punya kekuatan untuk menemukan passion kalian kayak gitu ya. Jadi pertanyaan adalah kalian mau atau enggak? Kalian boleh bisa menemukan passion di FD itu apa sih? Apa sih sebenarnya yang mau kalian capai di FD ini? Di sini banyak ya, kayak ada keorganisasian, ada prestasi kayak gitu. Tinggal gimana kalian menentukan diri kalian itu di mana. Apakah kalian mau pengen menyeimbangkan dua-duanya? Boleh banget kayak gitu. Jadi intinya kalian tahulah reason for being here itu kalian udah dapet gitu loh. Kalau kalian pengen lomba ya udah kalian cari info lomba kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada timnya, ya udah tinggal cari tim kayak gitu. Kalau kalian nuruti gengsi ya nggak bakal dapet gitu loh. Nah itu, jadi kalian kalau nuruti gengsi ya sekarang tinggal pilih aja kalian mau mengalahkan gengsi itu dan menggapai mimpi-mimpi kalian, atau kalian tetap gengsi dan mimpi kalian bakal dicapai oleh orang lain. Kalau bukan kalian yang menggapai mimpi itu, ya bakal orang lain gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman, masalah passion. Jadi passion itu adalah sesuatu yang kita enjoy. Ada juga istilah yang bilang pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar, dan itu emang true kayak gitu. Dan itu nggak gampang, itu butuh proses. Jadi passion itu butuh proses kayak gitu. Tapi aku yakin semua itu bakal bisa menemukan passionnya masing-masing, apapun itu kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share. Jadi di sini mungkin sedikit lebih cepat karena di sini yang ngasih materi cuma aku. Dan mungkin lebih lanjut kita bisa ke sesi tanya, kita lanjutin ke diskusi aja. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku serahkan ke moderator. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi yang diberikan oleh Kak Satria. Terkait menggali potensi diri yang tentunya sangat penting ya untuk diri kita sendiri mengenali potensi yang dimiliki. Pembahasan demi pembahasan telah pemateri paparkan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah, apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin berdiskusi dengan pemateri mungkin? Dari kakak-kakaknya nih, mungkin ada yang ingin bertanya? Dari Kak Laili, Kak Melati, Kak Ratna mungkin? Atau dari teman-teman nih? Dari Vicky mungkin? Ayo guys, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi? Moderator boleh masuk bertanya? Boleh, Kak. Oke, izin bertanya ya. Nah, tadi kan udah mengenai passion nih dijelaskan oleh sama Kak Satria. Nah, yang ingin kutanyakan pada diri kita sendiri itu, passion pada seseorang itu hanya satu atau bisa memiliki beberapa passion gitu? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, jadi passion itu ada berapa sih sebenarnya kayak gitu? Mungkin ada yang bilang passion itu satu aja, fokus sama satu aja. Atau ada lagi yang jawab, ada lagi yang bilang passion itu sebenarnya banyak. Nah, aku tuh sepakat sama orang-orang yang jawab passion itu bisa lebih dari satu karena
kita kan apa ya, sebagai manusia itu pikirannya tuh luas gitu kan, kita punya kapasitas otak itu yang tinggi kayak gitu, dan kita punya hobi itu banyak banget gitu. Ada yang hobi nulis, tapi juga ada yang hobi bikin editing film kayak gitu. Udah, itu berarti passion mereka, dan justru lebih bagus itu ketika kita punya lebih dari satu passion kayak gitu. Karena kalau misalkan kita mikir uang, mikir penghasilan, ya kita bisa cari penghasilan dari passion itu tadi. Entah itu yang dari nulis, entah itu kita bikin review makanan kayak gitu, review makanan terus ditulis, kan bisa menghasilkan uang juga kayak gitu. Jadi passion itu sebenarnya itu bisa lebih dari satu. Selama kita itu apa ya, bisa sesuai proporsi kayak gitu lah. Kita bisa mendalami passion tersebut kayak gitu. Kayak aku suka banget nih game kayak gitu. Yaudah aku nulis tentang game kayak gitu. Yaudah itu bagian dari, yaitu passion aku lebih dari satu kayak gitu. Jadi berapapun passion kalian, selama kalian bisa enjoy dengan passion itu, bisa menghasilkan apa ya, bisa menghasilkan sesuatu dari passion itu, ya go for it aja kayak gitu. Kayak gitu ya Mbak Leli, Mbak Retno. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak? Apakah ada feedback? Apakah ada feedback Kak? Cukup. Baik, terima kasih Kak. Ini ada nih Kak di kolom chat dari Berian Seza. Izin bertanya, selain motivasi dari diri kita, apakah ada sosok role model dari Mas Satria yang membuat termotivasi untuk melakukan hal-hal keren? Role model. Kalau ini ya, kalau role model internal aku kayak yang bisa membentuk kepribadian aku itu ibu aku pertama. Tapi untuk melakukan hal-hal yang keren seperti di atas itu, sebenarnya itu aku nggak punya satu role model tertentu, tapi aku suka termotivasi ketika melihat seseorang ya seumuran itu, mereka itu bisa melakukan hal yang lebih. Contohnya siapa? Contohnya itu kalian tahu Salahuddin Alayubi, itu anak UMM juga. Itu contoh kecil ya teman. Salahuddin Alayubi, dia itu dulu satu organisasi sama aku di ESEC, dan dia itu bisa lebih gitu loh. Dia udah keterima Erasmus, dia bisa mendirikan komunitas dia sendiri, language community kayak gitu. Dan sebenarnya aku termotivasi itu dari situ kayak gitu. Salah satunya Sholah kayak gitu. Atau mungkin orang-orang di luar sana yang bisa ngasih impact kayak gitu. Ataupun organisasi yang bisa ngasih impact kayak gitu, yang benar-benar bisa mengubah dunia kayak gitu. Aku lebih ke organisasi, misalkan PBB kayak gitu ya. Terlepas dari diplomasi, aku suka caranya di PBB itu mendamaikan dunia kayak gitu. Karena itu tujuan awalnya kayak gitu. Yaudah, aku berangkat dari situ. Jadi emang kalau role model tertentu nggak ada, karena aku nggak sefanatik itu ke seseorang. Tapi adalah beberapa orang yang memang membuat aku termotivasi untuk melakukan beberapa hal. Ini ada lagi nih Kak yang bertanya dari Ale Giska Nanda. Izin bertanya, lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi atau membentuk passion seseorang? Mungkin bisa dijawab Kak. Jadi untuk lingkungan seperti apa ya? Jadi sebenarnya pertama itu, kalau aku nih ya, pengalaman dari aku sendiri, aku pengen dulu ya dulu sampai sekarang sih, tahun 2021, aku sadar aku itu pengen banget jadi content writer gitu. Jadi penulis lepas. Tapi yang paling aku butuhkan ketika itu adalah orang-orang yang mempunyai passion yang sama, yaitu jadi content writer. Yaudah, aku nyari platform atau sebuah wadah yang memang untuk menampung konten-konten writer, dan aku menemukan itu. Jadi aku waktu sekitar bulan Maret atau Februari ya, nah itu aku ikut latihan kepenulisan kayak gitu. Tapi kepenulisan dalam kutip content writer untuk media online kayak gitu, kan, untuk karya tulis ilmiah kayak gitu.
Jadi aku di situ ketemu orang-orang yang memang passion banget gitu loh masalah content writer. Habis lulus dari situ, habis dapat sertifikat, aku bukan join sih, aku nyoba apply ke atau daftar ke perusahaan-perusahaan startup kayak gitu, startup company, dan di situ pasti mereka itu butuh content writer kayak gitu. Jadi aku nyoba daftar dan alhamdulillah keterimanya di Match and Work gitu. Dan di situ aku punya ilmu banyak, dapat ilmu banyak, mulai dari kepenulisan tentang industri teknologi, e-commerce dan lain sebagainya. Jadi emang caranya ya temuin dulu apa yang kamu suka. Habis itu temukan platform yang benar-benar sama, yang orangnya itu punya passion yang sama dengan kamu, punya hobi yang sama dengan kamu. Nah dari situ kamu pasti bisa, oh aku berada di lingkungan orang-orang yang suportif tentang passion aku. Sebelum itu aku nggak punya lingkungan yang suportif ya tentang content writer, itu nggak ada. Jadi aku harus menemukan sendiri kayak gitu. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang lagi? Apakah ada yang ditanya lagi? Ya, Mbak izin bertanya. Oke. Yang ingin sebelumnya saya ingin bertanya untuk Mas Satria terkait passion nih. Nah, apakah passion sendiri itu bisa merubah jati diri seseorang atau tidak? Terima kasih. Oke, apakah passion bisa merubah jati diri orang atau enggak? Bisa banget kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebelum jadi apa ya, sebelum passion aku bisa nemuin passion aku di tahun 2020 itu aku apa ya, nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu harus ngapain selama pandemi itu, kayak di rumah mikir. Aku orangnya kayak ya ibaratnya itu kayak ya udah hidup itu jalanin aja. Tapi kalau dipikir-pikir tuh masa hidup gini-gini aja sih kayak gitu. Apakah ada sesuatu hal yang bisa aku lakukan untuk merubah diri aku sendiri dan merubah orang lain kayak gitu. Ya udah akhirnya aku menemukan yang namanya istilah content writer itu kayak gitu, dan itu emang dibutuhkan banget kayak gitu. Ya udah akhirnya di tahun 2021 aku mulai mendalami tentang content writer, mencari orang-orang content writer, mencari platform sendiri, daftar sendiri kayak gitu, dan itu emang merubah kepribadian aku secara nggak langsung kayak gitu. Kayak gitu. Bagaimana Saudara Vicky? Apakah ada feedback? Oh ya, Apakah ada feedback? oh ya ada feedback. Kan di era sekarang ini kan passion juga bermacam-macam ya bentuknya. Ada yang negatif, ada yang positifnya. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara menghindari passion yang negatif itu sendiri? Baik Kak, apakah Mas mau dijawab? Oke, jadi gimana cara menghindari passion negatif? Jadi yang pertama kita harus bisa identifikasi diri dulu, kayak self aware ke diri kita masing-masing. Self aware itu kayak ya seberapa paham diri kita tentang, ya seberapa paham kalian tentang diri kalian masing-masing gitu loh. Jadi contohnya kayak aku butuh ilmu tentang content writer. Jadi nggak mungkin kan aku nyari orang-orang yang suka mabuk misalkan, atau suka hura-hura kayak gitu. Jadi make sure atau pastiin kalian itu ketika mengidentifikasi passion, kalian tuh bisa memahami diri kalian dulu kayak gitu. Self aware. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan tuh kalian tahu kayak gitu. Apa yang bisa kalian lakukan, apa yang nggak bisa kalian lakukan, itu kalian harus tahu dulu kayak gitu. Nah, habis itu kalian coba cari passion kayak gitu.
milah passion negatif sama positif. Gimana caranya? Ya, kalian cari misalkan ada passion mabuk, ada passion content writer misalkan ya. Ya udah, kalian mikir kayak gitu. Apakah sebagai content writer ngasih impact yang baik buat diri aku atau enggak kayak gitu. Apakah dengan mabuk aku bisa menjadi lebih happy? Ya bisa, tapi apakah itu berjangka panjangnya baik atau enggak? Enggak kan kayak gitu. Jadi ya dipikir sedalam itu gitu loh ketika kita mau menentukan passion atau menemukan hobi baru kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus bisa pinter-pinter milah lah. Nah yang terakhir adalah yaitu tadi kalian harus bisa berada di lingkungan yang positif juga kayak gitu. Supaya bisa terhindar kayak gitu sih. Karena zaman sekarang tuh yang paling penting itu lingkungan. Menurutku ya, yang paling penting itu lingkungan. Kadang kan kalau misalkan orang tua itu kadang nggak tahu apa yang kita lakuin kan. Sedangkan teman-teman kita itu ya orang tua nggak tahu apa yang kita lakuin dengan teman-teman kita kayak gitu. Sehingga yang paling penting adalah gimana cara kita mengendalikan diri kita dan berteman kepada siapa kayak gitu sih. Feedback Mas. Nah, kan tadi kakak bilang lingkungan ya. Kalau misalnya kita sudah berada di lingkungan yang tepat, kayak misalnya nih, saya sendiri kan mengikuti UKM FDI. Nah, itu kan lingkungan yang menurut saya positif kan. Akan tetapi pada saat kita di lingkungan itu, kita hanya diam-diam saja. Apakah itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi passion untuk kita atau kita bisa mencari passion di dalam organisasi itu atau tidak? Karena ya kebanyakan kan kita sudah menemukan tempat yang tepat, akan tetapi kita tidak bisa mau menggali passion itu. Itu solusinya gimana ya? Terima kasih. Oke, jadi solusi yang paling tepat menurutku ya ini, itu ada satu quotes-nya itu quotes Muhammadiyah. Hidup-hidupilah sebuah organisasi, jangan cari hidup di organisasi kayak gitu. Kalau di Muhammadiyah kan berarti kan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah kayak gitu. Ya berarti oke, kita udah join nih di FDI kayak gitu. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu, kayak aku ngapain sih di FDI, kayak nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi aku keinget coach itu tadi, hidup-hidupilah sebuah organisasi, jangan cari hidup di organisasi. Kalau kita cari hidup, ya udah kita nunggu kayak gitu. Tapi kalau kita menghidupi organisasi, menghidupi kan berarti kata kerja ya, kita melakukan sesuatu di situ kayak gitu. Apapun sesuatu itu kayak gitu. Yang penting positif ya, kayak ikut lomba atau ikut kepanitiaan kayak gitu. Nah dari situ kita bisa dapat pengalaman. Nah pengalaman itu bisa jadi passion juga kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan cari hidup di FDI, karena kalau kita hanya nunggu di FDI, ya kemungkinan besar kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita tetap mencari atau menghidupi organisasi ini, contohnya FDI Masterclass. Sebelum FDI Masterclass kan juga nggak ada apa-apa gitu kan, kayak diem aja kayak gitu selama pandemi kayak gitu kan. Tapi ketika ada FDI Masterclass, tambah hidup kan organisasi kayak gitu. Dan ini berlaku ke organisasi apapun yang kalian geluti ya, jadi nggak terlepas nggak hanya di FDI kayak gitu. Kalian harus menghidupi organisasi kalian, divisi apapun itu kayak gitu. Jadi itu sih, kita harus bisa menghidupi organisasi, nggak cuma cari hidup. Kayak gitu ya Mas Vicky. Apakah ada feedback? Oke, baik, sangat cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau ingin berdiskusi? Sambil nunggu yang lain, aku juga ingin bertanya nih, Kak. Kak Satria kan pengalamannya banyak banget kan ya tadi. Kayak mengikuti ini, founder ini. Nah, itu bagaimana sih, Kak, manajemen waktunya Kak Satria tuh? Apa nggak pusing gitu, Kak, banyak kegiatan kayak gitu? Terima kasih, Kak. Oke. Masalah manajemen waktu, aku berpatokan pada ini ya. Kayak masalah privilege. Jadi banyak orang mengartikan privilege itu cuma masalah materi kayak gitu. Enak nih dia punya privilege
dia kaya kan privilege ya teman-teman, kayak kelebihan kayak gitu. Tapi aku memandang privilege itu nggak sesempit itu kayak gitu. Kita semua punya privilege yang sama, yaitu waktu 24 jam kayak gitu. 24 jam, ya udah kalian manfaatin untuk apa itu tergantung pada diri kita masing-masing kayak gitu. Kalau aku ya aku mengusahakan jadwalku setiap hari itu stabil gitu, kayak konsisten kayak gitu. Mungkin dari pagi sampai jam 6 sampai jam 9 itu aku baca-baca artikel, baca-baca buku. Jam 9 sampai jam 12 baru aku nulis. Jam 11 sampai jam 3 itu baru aku istirahat. Dan kalau misalkan ada meeting, ya udah meeting jam 3 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 9 itu ya kita nyantai kayak gitu. Kalau ada rapat ya udah rapat kayak gitu. Jadi emang kalau aku manajemen waktu itu aku benar-benar manfaatin waktu 24 jam kayak gitu. Tanemin ke diri kalian masing-masing, kita itu punya waktu 24 jam. Apa yang bakal mau kita lakukan? Apakah kita hanya santai-santai? Nggak salah, cuman ya kita nggak bisa membeli waktu itu lagi kayak gitu. Itu sih, jadi jangan wasting time kayak gitu. Itu sih. Jadi emang coba kalian pikirin baik-baik ya. Tiba-tiba udah 2021 kayak gitu. Tiba-tiba kalian udah semester 3, semester 5 kayak gitu. Dan aku tiba-tiba semester 7 kayak gitu. Mau skripsi, mau lulus. Coba tanyain ke diri kalian hal apa yang kalian pengen tapi belum kesampaian kayak gitu. Dan usaha apa yang udah kalian lakukan untuk mencapai tujuan itu kayak gitu. Apakah kalian udah cukup bekerja keras untuk mencapai hal itu atau belum kayak gitu. Itu sih yang mau aku share kayak gitu. Karena itu tadi kita semua punya privilege yang sama masalah waktu. Terlepas dari materi, kalau materi ya udah beda. Tapi yang jelas setiap manusia itu punya 24 jam yang sama tergantung apa yang bakal kita lakukan kayak gitu. Itu sih manajemen waktu yang prinsip manajemen waktu yang aku pegang sampai sekarang. Dan ini sih mungkin terdengar lucu, tapi salah satu kelebihan jadi orang single itu kayak gitu. Kalian punya waktu lebih untuk diri kalian sendiri kan. Kalian punya waktu lebih untuk mencintai diri kalian sendiri kan. Self love kayak gitu. Tapi aku bukan berarti menyalahkan orang-orang yang nggak single ya. Tapi ya itu tadi, menurut aku kelebihan dari orang yang single adalah mereka punya waktu lebih untuk diri mereka sendiri. Ini boleh sepakat, boleh enggak ya? Karena pacaran kan beda-beda yang pacaran. Tapi itu sih aku yang melihat. Berarti waktu itu nggak boleh terbuang sia-sia ya, Kak. Harus bisa memanfaatkan dengan baik. Ya itu sih. Jadi don't waste your time guys, karena kita nggak tahu kita kapan mati ya kan. Dan aku ngerasa waktu itu sekarang itu lebih cepat dari yang biasanya kayak gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya? Mohon izin, saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Tadi Kak Satria kan singgung masalah waktu nih. Apakah di dalam apakah me time sendiri itu termasuk manajemen waktu? Oke, guys. Terima kasih. Jadi apakah me time itu bagian dari manajemen waktu? Itu iya, karena me time itu sangat penting. Jadi kalau kalian nggak ada me time ya, kalian mungkin bakal menghabiskan waktu. Jadi me time itu kan banyak ya bentuknya, kayak mungkin kalau aku me time-nya ya udah ngopi sendirian kayak gitu. Tulis artikel sendirian, itu menurut aku udah me time. Atau nge-game itu udah me time. Me time itu gunanya apa sih? Buat menjaga mental kalian itu tetap terjaga gitu loh. Tetap biar kalian tuh produktivitasnya itu tetap stabil kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada me time, terus kalian ngedown waktu kerja atau waktu yang lakuin sesuatu hal yang penting, ya hasil kerjaan kalian itu nggak bakal maksimal gitu. Jadi me time itu emang penting kayak gitu. Entah itu kalian mau me time, traveling sendirian, bahkan aku pernah diajak kayak, kamu ngapain ngopi sendirian kayak gitu. Ya udah itu me time aku kayak gitu.
Jadi me time itu bentuknya banyak banget dan itu it's totally okay gitu kalau kalian mau me time. Dan bahkan aku bukan ngekat sih, aku memutuskan untuk kalau diajak ngopi sama orang, mungkin sama teman-teman mungkin ya udah aku skip, karena let's say weekend ya, Sabtu gini me time, tapi diajak sama teman ya udah aku cancel semuanya. Enggak, aku mau me time kan. Karena emang menurutnya emang penting kan. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita me time untuk menjaga kesehatan mental kita itu adalah orang-orang yang bermental lemah, itu jangan gitu, karena mereka belum ngerasain aja kayak gitu benefit dari me time itu sendiri kan. Begitu. Bagaimana Pak, ada feedback? Sudah cukup sih, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin berdiskusi mungkin dari kakak-kakaknya yang tadi barengan nih kayaknya. Ada Kak Retno, Kak Laili. Ya tuh Mbak Laili, coba tanya Mbak. Boleh tuh Kak Laili untuk menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya. Sabar Mbak, Mbak Laili lagi masuk ini. Baik, kalau begitu saya tunggu kok. Oh iya, Rek, kalian kalau di Malang bisa gabung di Coffee Belt. Siap, Ya, Kak. langsung ke sini aja. Kayaknya udah bergabung nih Mbak Laili. Bagaimana Kak? Katanya tadi ada yang ingin disampaikan atau berdiskusi mungkin? Udah masuk ya Mbak Laili? Masih mikir katanya. Baik, kalau gitu mungkin dari teman-teman lainnya bisa kok Re disampaikan lewat kolom chat Zoom. Kalau nggak mau open suara. Maharan. Iya Kak. Ya, mau tanya. Saya pindah Iya. tempat dulu aja. Ini sih Kak, mau tanya. Tadi kan kita bahas passion ya. Gimana sih ketika kita itu dituntut untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan, tapi itu bukan passion kita gitu. Kita sudah menua berkali-kali, tapi tetap disuruh untuk melakukan kegiatan itu gitu. Gimana menurut Kak Satria? Oke, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan passion kita kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu prinsip aku juga. Apapun yang aku kerjain, entah itu passion aku atau bukan, tapi kalau itu emang sebuah kewajiban ya, aku bakal lakuin karena aku percaya apapun yang aku lakukan sekarang atau saat itu bakal kasih impact atau bakal ngembangin diri aku di masa depan kayak gitu. Contoh, aku kasih contoh di MDI Masterclass ini sendiri. Ya udah, sebelumnya itu kayak gak ada inisiatif apapun gitu loh. Tapi karena aku percaya
apapun yang aku lakukan, apapun yang aku inisiatifkan di sini bakal ngasih impact ke diri aku juga. Ya udah aku kerjain aja kayak gitu. Selain itu juga ini juga salah satu kewajiban aku gitu kan, menjaga stabilitas sumber daya manusia di MDI kayak gitu. Biar teman-teman tuh nggak hilang, nggak keluar, kita ada kegiatan dan organisasi itu lebih hidup kayak gitu. Ya, jadi enjoy aja kayak gitu loh. Meskipun seberat apapun itu ya. Ketika kita udah quit atau kita udah aku keluar aja, kalian pecundang. Udah itu tok wis. Itu wis. Jadi kalian apa ya? Mentalnya itu masih kurang kayak gitu. Karena di sini kita belajar gitu loh, kita diasah seprofesional apa kita di organisasi kayak gitu. Kalau nggak dibayar aja kita nggak profesional, gimana kita mau dibayar kayak gitu. Kayak kita kerja. Oke, mungkin kan beda Kak dibayar atau nggak dibayar. Ya sama aja gitu loh. Kualitas kita itu kayak gimana kayak gitu. Bisa jadi ketika kita melakukan ini itu jadi passion, bisa jadi pekerjaan, juga kita enjoy every work that we do kayak gitu. Kita bisa menikmati pekerjaan yang kita lakukan kayak gitu sih. Jadi intinya kalau aku ya aku bakal berusaha sebaik mungkin meskipun itu bukan hal yang aku minat, bukan hal yang aku suka, karena ya itu tadi aku berpegang pada prinsip apapun yang aku lakukan bakal ngasih impact ke diri aku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Udah gitu aja. Bagaimana Kak Laili, mungkin ada feedback? Cukup untuk quotes-nya. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Feedback. Boleh Saudara Vicky? Yang saya ingin tanyakan lagi adalah tadi sempat menyinggung juga tentang di saat kita melakukan pekerjaan itu akan tetapi passion kita tidak ada di situ. Nah, bagaimana dengan misalnya nih yang kita kerjakan itu mana ya? Yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kemauan kita dan yang kita mau itu adalah sesuatu yang lain, akan tetapi kita takut untuk mengeluarkan itu. Nah, mengeluarkan unek-unek lah istilahnya. Nah, solusinya untuk itu gimana ya? Maksudnya untuk kita mengeluarkan pendapatnya kita sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa terlaksana gitu. Oke, jadi kalau misalkan di dunia organisasi gitu kan ya, misalkan kita ada unek-unek nih, ada yang nggak suka, ya udah disampaikan aja. Sebenarnya kayak gitu. Baiknya itu kayak gitu, kayak mungkin dari ketua itu buka forum, apa unek-unek kalian keluarin aja kayak gitu. Diperingatkan no hard feeling kayak gitu, nggak boleh sakit hati, nggak boleh apa ya, dendam tersembunyi lah kayak gitu ibaratnya. Jangan kayak gitu, karena kalau di organisasi kan kita dituntut untuk profesional, kita ada yang namanya koordinasi. Jadi ya udah implementasiin aja itu kayak gitu. Dan sebelum kalian, dan ini satu lagi pesan, sebelum kalian melakukan sesuatu, misalkan kalian diajak teman kalian untuk join sebuah organisasi, kalian punya hak untuk nolak dan untuk nerima kayak gitu. Jadi jangan nuruti sungkan, karena menurutku dunia ini nggak sesungkan itu ke kalian kayak gitu. Jadi dunia ini nggak sebaik yang kalian pikirin kayak gitu. Idealis boleh, tapi kalian juga harus realistis juga terhadap diri kalian. Jangan semua organisasi-organisasi yang kalian ikuti karena alasan sungkan sama teman. Itu jangan, karena ketika kita mencintai organisasi tapi karena kita mengikuti organisasi dengan alasan sungkan padahal nggak passion, justru merusak kinerja kita di organisasi itu kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan ada problem di organisasi itu wajar, justru lebih bukan lebih bagus ya, ada masalah di organisasi itu wajar kayak gitu.
ada perdebatan itu wajar. Itu kalau nggak ada apa-apa di organisasi itu yang patut dipertanyakan kayak gitu. Itu sih, karena ya di organisasi pasti ada tantangannya tersendiri kayak gitu. Begitu. Bagaimana Saudara Vicky, apakah ada feedback? Oh ya, sudah tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain gimana nih? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kita cukupkan kali ya, Kak? Soalnya juga udah sore juga nih. Boleh, kalau emang nggak ada pertanyaan, kita sesi foto. Mungkin siapa nih? Mungkin dari bagian konten creator. Sania ada nggak? Sania sama Vicky, diem aja. Ayo guys, on cam. Ayo semuanya on cam yuk. Sesi dokumentasi nih. Nggak kelihatan. Semuanya on cam yuk. Lu karena virtual background ini. Oke, kita dokumentasi ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Satukan lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada para peserta diharap untuk mengisi link presensi yang telah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Absen,